Pemboikotan secara menyeluruh selama 4 pekan, tepatnya selama jangka waktu yang sangat singkat, relatif singkat ya. Ada 4 kejadian besar di mata orang-orang musyrik, yaitu pertama, Hamzah masuk Islam, lalu Umar masuk Islam, lalu yang ketiga, Rasulullah menolak kesepakatan ya, dan menjalin hubungan dengan Bani Abdul Muthalib, Bani Hashim, yang kafir maupun yang muslim, untuk melindungi Rasulullah. Jadi Rasulullah dijaga oleh 3 bani tadi ya. Maka orang musyrik tadi kebingungan. Mereka sadar ya, jika darahnya Nabi Muhammad itu mengalir, artinya terbunuh, Rasulullah itu terbunuh, maka ya Mekah itu, seluruh orang Mekah itu pasti membinasakan mereka juga, marah juga kan seluruhnya. Nah, karena tahu itu, menyadari hal itu, maka mereka mencoba mengalihkan yang pembunuhan tadi menjadi bentuk-bentuk yang lain. Nah, apa itu? Nah, kita lihat ya. Mereka pun berkumpul di Bani Kinana untuk membuat kesepakatan bersama untuk menghadapi Bani Hashim, Bani Muthalib. Di perkampungan itu terjadinya kesepakatan, yaitu kayak gini. Orang kafir itu bilang gini, larangan menikah, berjual beli, berteman, berkumpul. Ya, tidak boleh menikah dengan rombongan yang tadi, Bani Hashim Muthalib tadi, orang Quraisy tadi. Larang menikah, berjual beli, berteman, berkumpul, memasuki rumah, berbicara dengan mereka, kecuali jika secara sukarela mereka menyerahkan Muhammad untuk dibunuh. Jadi nggak boleh. Orang-orang Bani Muthalib, Bani Hashim itu tidak boleh berteman, melakukan hal-hal tadi dengan orang di luarnya ya. Untuk keperluan itu mereka pun menulisnya, ditulisnya selembar kertas, selembar papan. Jadi tidak ada boleh kesepakatan, dengan Bani yang mendukung Nabi Muhammad. Ibnu Qayyim berkata, ada yang berpendapat piagam itu ditulis Mansur bin Ikrimah bin Amir bin Hashim. Ada pula yang berpendapat dia adalah Nadir bin Al-Haris. Yang benar adalah Baghid bin Amir bin Hashim. Rasulullah berdoa untuk kemalangannya hingga tangannya menjadi lumpuh. Baghid bin Amir. Setelah piagam tadi dibuat, ya piagam pakai papan tadi ya, perjanjian tadi telah dibuat, maka papan tadi digantung di tembok bagian dalam Ka'bah. Bani Hashim dan Bani Muthalib bergabung menjadi satu, mau yang mukmin ataupun yang kafir, kecuali Abu Lahab tadi ya. Mereka mulai diisolir oleh kaum Abu Thalib pada awal bulan Muharram 7 tahun ke-7 nubuah. Diisolir tuh ndak boleh melakukan apapun, ndak boleh berdagang, ndak boleh menikah, nggak boleh apa tadi? Berteman. Iya, ndak boleh berkumpul, ndak boleh memasuki rumah dan berbicara dengan rombongan tadi, rombongan Islam tadi. Karena apa? Masih kafir, ya, masih agama menyembah berhala kan? Jadi kecuali Abu Lahab, mereka diisolir di kaum Abu Thalib. Diisolir, jadi di apa? Nggak boleh oleh mereka, diisolir di kaum Abu Thalib. 3 tahun di kaum Abu Thalib. Nah, ini coba lihat. Pemboikotan tadi, pelarangan ya, pemboikotan itu ya. Pelarangan tadi ketat sekali dilakukan. Cadangan dan bahan makanan sudah habis. Karena nggak boleh. Iya, 3 tahun. Sementara orang musyrik itu tidak membiarkan sedikit pun bahan makanan itu masuk ke Mekah.
atau barang yang hendak dijual, melainkan mereka langsung diborong oleh orang-orang kafir tadi. Hingga keadaan Bani Hashim dan Muthalib itu benar-benar mengenaskan dan kelaparan seperti di Palestina ya. Nah, akhirnya mereka hanya bisa memakan daun-daunan, kulit binatang. Tidak jarang terdengar suara wanita, anak-anak merintih kelaparan di kampung Abu Thalib. Abu Thalib kena juga kan. Kalaupun ada bahan-bahan yang bisa masuk, itu dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi. Dan mereka tidak bisa keluar untuk membeli keperluan kecuali di bulan-bulan suci. Mereka bisa membeli kebutuhan dari kafilah dagang yang datang dari luar Mekah. Tapi jika sudah jatuh di tangan penduduk Mekah, harganya melambung tinggi sehingga mereka tidak sanggup membelinya. Seperti di Palestina terjadi, memang di Palestina diboikot, rakyat itu diboikot, nggak boleh kemana-mana kan. Iya, itu tidak dibantai kan, ini dibantai. Hakim bin Hizam pernah membawa gandum untuk diberikan kepada bibinya Khadijah. Namun Abu Jahal memergokinya dan mencegahnya. Lalu Abu Bukhtari datang untuk melerai Hakim bin Hizam tadi dengan Abu Jahal, hingga Hakim membawa gandum itu untuk diberikan. Berhasil jadi untuk Khadijah tadi ya. Sementara itu Abu Thalib selalu khawatir terhadap keadaan Rasulullah. Jika semua orang sudah berbaring di tempat tidur, maka dia menyuruh beliau untuk tidur di atas tempat tidur Abu Thalib. Sehingga kalau dia di rumah Abu Thalib kan nggak diganggu kan, karena Abu Thalib masih bersekutu, masih memegang agama itu ya, agama lama tuh, sehingga dia bisa tahu, Abu Thalib itu bisa tahu jika ada seorang yang hendak menikamnya dengan sembunyi-sembunyi. Itu salah satu bentuk penjagaan Abu Thalib. Jika semua orang sudah tidur, iya, tapi bisa sembunyi-sembunyi, ini kan disebut. Jika semua orang sudah tidur, dia menyuruh salah seorang anak atau saudara kerabatnya untuk bersama Rasulullah. Jadi Rasulullah itu tidak pernah sendirian, dan memerintahkan sebagian di antara mereka untuk membawa serta tempat tidurnya. Tapi Rasulullah bersama orang muslim tetap keluar pada musim haji untuk menemui orang yang menyuruhkan mereka kepada Islam. Nabi Muhammad tidak pernah takut. Dia tetap saja, walaupun perjanjian itu ya ada. Nah, pembatalan piagam perjanjian tadi pernah. Setelah 3 tahun berjalan, pada bulan Muharram tahun ke-10 nubuah, Allah mengoyak piagam tadi. Papan tadi rusak dan isinya terhapus semua. Itu Allah. 3 tahun, padahal papan ya, di papan ya taruhlah agak ini ya, kecuali agak kuat ya itunya, tanda-tanda tulisan itu, ternyata tidak, sudah rusak dan isinya terhapus. Sebenarnya orang Quraisy sendiri terbagi dengan antara setuju dengan tidak setuju terhadap apa isi dari piagam itu. Tapi mereka, orang yang tidak setuju tadi, tidak berusaha untuk membatalkannya karena takut. Nah, yang melakukan hal itu ya, orang yang tidak menyetujui tadi adalah Hisham bin Amir dari Bani Amir bin Lu'ay.